ku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Shalom, selamat pagi, menjua-jua untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi di pagi hari ini di edisi Sapaan Teduh kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menyapa kita di pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami merasakan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya penyertaan Tuhan tetap di dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami merindukan firman-Mu untuk menyapa kami, mengajari kami, menguatkan, memotivasi kami. Biarlah firman-Mu berbicara kepada kami pada kesempatan ini. Terima kasih ya Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini diambil di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Kami akan membacakan firman Tuhan untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang mungkin sering kita perjuangkan di dalam hidup ini adalah kita akan selalu berusaha untuk melayakkan diri kita bagi orang lain. Kita akan melakukan banyak hal supaya dipandang layak oleh orang lain. Ada yang berpikir dengan harta yang berkelimpahan akan membuat dia menjadi seorang yang lebih layak. Ada yang berpikir dengan jabatan atau kuasa akan membuat dia menjadi seseorang yang lebih layak. Dan ada juga yang berpikir bahwa dengan menempuh pendidikan setinggi-tingginya, dia akan dipandang layak oleh orang lain. Dan bahkan ada juga yang melakukan tindakan merubah fisik, merubah bentuk fisiknya supaya dipandang layak oleh orang lain. Begitu juga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam pembenaran diri kita. Ada banyak cara yang kita lakukan untuk membela diri kita supaya kita dipandang benar oleh orang lain. Ketika kita melakukan kesalahan, kita juga akan selalu berusaha menutupi kesalahan kita. Kita akan berusaha untuk membela diri kita supaya kita dipandang benar oleh orang lain. Bisa jadi
dalam pengalaman kita sering melakukan situasi yang demikian untuk memperlihatkan bahwa kita layak dan kita adalah orang benar di hadapan orang lain. Mencari banyak alasan untuk menutupi kesalahan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu bagi sesama kita manusia mungkin kita bisa berusaha untuk membuat diri kita layak dan benar di hadapannya. Namun harus kita akui bahwa tidak ada satupun usaha yang kita lakukan mampu membuat kita menjadi layak dan benar di hadapan Tuhan. Kami mau mengatakan bahwa yang melayakkan dan yang membenarkan kita bukan diri kita, melainkan hanya oleh anugerah dalam Yesus Kristus. Kita dibenarkan dan dilayakkan bukan karena hebat dan kuat kita, tetapi karena iman kita kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita baca tadi, yang menyapa kita, Paulus mencatat dalam renungan kita bahwa Tuhan sendiri yang memperdamaikan kita dengan dirinya melalui Yesus Kristus. Dan dari makna perdamaian melalui darah Yesus itu adalah membawa kedamaian bagi kehidupan kita. Kita tidak lagi hidup dalam kuasa dosa, tetapi kita hidup dalam kebenaran Kristus. Maka diri kita yang dibenarkan dan yang diperdamaikan oleh Kristus harusnya membuat respon kita menghadirkan diri kita sebagai duta-duta kebenaran. Yang perlu kita perjuangkan untuk melayakkan kita adalah dengan menjadikan diri kita tetap hidup benar menurut kehendak Kristus. Jadi firman Tuhan yang menyapa kita, yang kita renungkan di pagi hari ini, mau membawa kita merefleksikan sebuah pemahaman dimanapun kita, apapun pekerjaan kita, sebagai orang percaya yang sudah dilayakkan oleh Kristus, mari kita tetap menjaga identitas kita dengan hidup dalam kebenaran dan membawa kedamaian Kristus. Sehingga melalui kehadiran kita, orang mampu melihat bahwa kehidupan kita ini adalah contoh pribadi yang memang dibenarkan oleh Kristus dan yang layak mendapatkan keselamatan oleh kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita, kemanapun kita, dan apapun status kita, tetap kita jaga identitas kita sebagai orang percaya yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Tuhan memberkati kita, Tuhan menjaga kita. Salam sehat dari Banjarmasin. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada kesempatan ini firman-Mu mengajari kami, membawa kami untuk merefleksikan bahwa hidup kami dibenarkan oleh Kristus. Ajari kami untuk mengisi kehidupan kami supaya kami bisa hidup di dalam kebenaran, sehingga kami tetap layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Bapa yang terkasih, pada kesempatan ini kami berdoa buat semua jemaat Tuhan yang ada di GBK Perunggun, Bogor Barat. Biarlah kiranya Tuhan tetap memberkati semua saudara-saudari kami yang ada di GBK Perunggun, Bogor Barat. Tuhan memberkati pendeta kami beserta dengan keluarga. Tuhan berkati kesehatannya dan keluarganya. Tuhan juga berkati pertua dan diaken kami. Begitu juga dengan keluarga Nora dan Naras. Tuhan memberkati pertua dan diaken emeritus. Tuhan memberkati setiap mereka yang mendukung di dalam pelayanan, baik pengurus PJJ, pengurus kategorial, begitu juga tim-tim yang mendukung pelayanan di GBK Perunggun, Bogor Barat. Jemaat-jemaat Tuhan juga Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau berkati kehidupan mereka, keluarga-keluarga mereka. Engkau berkati anak-anak mereka. Dan dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan, jika mereka bergumul di dalam perekonomian, bergumul di dalam kesehatan, dan ketika mereka bergumul di dalam pekerjaan, dan harapan-harapan mereka mungkin belum terkabulkan, kami berdoa biarlah kiranya kasih karunia daripada Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka. Biarlah Tuhan hadir sebagai solusi bagi kehidupan mereka. Biarlah Tuhan hadir sebagai hikmat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami.
biarlah kehidupan kami selanjutnya hanya hidup di dalam anugerah Tuhan. Dan kami akan sempurnakan doa kami ini ya Tuhan, seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita menjaga kesehatan kita. Salam dari GBK Perunggun, Banjarmasin.